wasahbihi ajmain. Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para Duta Besar Perwakilan Negara Sahabat, Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Ulama yang kami muliakan, Bapak dan Ibu pejabat Kementerian Agama dan instansi terkait yang kami hormati, para peserta sidang isbat awal Syawal 1446 Hijriah yang kami hormati, mohon izinkan saya akan menyampaikan paparan tentang posisi hilal penentu awal Syawal 1446 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah merupakan hari yang istimewa, hari yang menentukan, hari hisab, hari ruyat, sekaligus juga hari sidang isbat. Di mana kita semua pada senja hari ini akan melihat apakah ru'yah yang dilakukan di 33 provinsi di wilayah Indonesia itu memberikan verifikasi atas hisab yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Hari ini tanggal 29 adalah hari yang menentukan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa periode rata-rata umur bulan Hijriah itu 29,53058669 hari. Jadi umur bulan Hijriah kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Dan yang menentukan adalah tanggal 29-nya saat ini. Kita lihat bagaimana ketinggian hilal saat matahari terbenam. Sabtu tanggal 29 Maret 2026. Kita lihat di sana. Penentu awal bulan Syawal. Tinggi hilal di dunia antara -4 derajat di paling timur sampai dengan 9 derajat. Jadi di dunia sangat mungkin ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, kita lihat khusus untuk Indonesia ketinggian hilalnya di sini negatif karena 0 derajat. Kita lihat itu melewati India, Afrika Selatan. Lalu kita lihat bagaimana dengan elongasinya. Elongasinya paling timur di New Zealand, Selandia Baru itu 3 derajat. Sementara paling barat 11 derajat. Ini menarik. Karena yang dipergunakan di Indonesia, kita mengamalkan kriteria MABEMS, ketinggian hilal minimal 3 derajat, dan elongasi minimal 6,4 derajat, itu ternyata hanya berlaku di daerah yang jauh dari kita. Hanya mereka tentu saja tidak menggunakan kriteria MABEMS. Nah, kita coba melihat istimewa hari ini adalah istimewa yang istimewa. Mengapa? Nah, kita lihat di sini istimewa betul secara astronomis terjadi pada pukul 17.57.38 WIB. Di mana kalau kita lihat istimewa adalah konsepnya geosentris. Jadi dengan sistem di pusat bumi kita, bahwa bulan letaknya sekitar 1,06 derajat di utara matahari. Ya, kita lihat di sini, satu ini adalah geosentris. Tapi yang menariknya, bahwa istimewa kali ini ditandai oleh fenomena gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian atau parsial tanggal 29 Maret hari ini, menjelang awal Syawal. Gerhana berlangsung menjelang awal salam, menurut Mabim itu Sabtu Kliwon tanggal 29 Ramadan,
Sayangnya gerhana tidak dapat diamati di Indonesia. Wilayah yang dapat mengamati gerhana, Afrika bagian barat laut, Eropa, Rusia, dan bagian utara. Kita lihat maksimum gerhananya 1747 24,2. Mirip-mirip seperti ijtima. Kenapa berbeda? Berbedanya karena kalau gerhana itu toposentrik, jadi dilihat dari permukaan bumi, sementara kalau elongasi yang kita pakai adalah geosentrik. Nah ini Pak, kita lihat. Jadi wilayah yang dilewati oleh gerhana, ya, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian tidak melewati kita. Jadi bagian barat laut, Afrika, kemudian Eropa dan Rusia. Jadi hampir 94% matahari tertutup oleh bulan. Ya. Jadi ini menandai satu istimewa yang istimewa. Kenapa? Karena istimewa ini bisa mengoreksi hasil hisab kita. Apakah akurat atau tidak. Nah, lalu kita coba, saya ingin menunjukkan di sini tentang ilustrasi posisi bulan matahari saat matahari terbit. Di Jakarta 05.55.42 hilal belum lahir. Jadi tadi dini hari itu ada sabit di timur waktu subuh, ya. Seharusnya ada sabit, ya, yang menunjukkan bahwa sekarang memang kita lihat pada saat istimewa berlangsung pukul 17.53.38. Jadi tolong diingat istimewa itu adalah konsepnya geosentrik. Seperti hanya fase dari pusat bumi, matahari, umur hilalnya 0 jam. Yang menarik adalah Jakarta terbenam 17.59.10. Jadi di Jakarta saat matahari terbenam sudah terjadi istimewa. Yang menarik lagi, saat terbenamnya matahari bersamaan dengan istimewa itu melewati ibu kota Kabupaten Bekasi, Cikarang. Jadi kalau dari Cikarang ke arah barat, istimewanya terjadi sebelum maghrib, istimewa qoblal ghurub. Tapi kalau dari Kerawang ke timur terus, istimewa terjadi setelah maghrib. Istimewa ba'da ghurub. Oke. Ini hanya ini saja. Jadi bayangkan saja di Jakarta ada yang mengatakan ini hilal sudah ada umurnya 1 menit di sini. Lalu kita lihat, mungkin ini bisa memberikan pemahaman kepada kita. Sengaja saya menunjukkan bahwa posisi hilal hari kemarin belum istimewa. Kemarin sebetulnya tidak terpengaruh sama sekali. Hisab juga prematur, ruyat juga prematur karena tanggal 28. Tapi kita lihat posisi kemarin tanggal 28 Maret yang bersamaan dengan 28 Ramadan pada saat terbenamnya matahari tinggi bulan minus 13,26 derajat. Jadi bulan terbenam di bawah ufuk, terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Dan kita lihat bentuknya sabit tua telungkup, ada yang mengatakan tengkurap, tapi lebih tepatnya telungkup. Nah, kenapa telungkup? Karena yang menyinari matahari ada di atas. Sekarang hari ini istimewa 17.57.38. Jadi 17.57.38, berarti belum ya, sebentar lagi. Nah, pada saat terbenamnya matahari di Jakarta, kita lihat ketinggian hilalnya masih negatif. Di bawah ufuk, minus 1,85 derajat. Bagaimana dengan bentuk sabit muda, hilalnya bentuknya sabit muda, telungkup. Walaupun sudah ada umur, tapi karena negatif bentuknya masih telungkup. Nah, setiap hari itu sekitar 12 derajat atau setengah derajat per jam perubahan tinggi bulan pada saat matahari terbenam. Nah, besok Jakarta 30 Maret 2025 ini belum ditentukan karena menghargai sidang isbatnya belum. Nah, besok ketinggian hilalnya sudah tinggi 9,38 derajat. Jadi disarankan kalau sekarang meruyat tidak ada yang melihat misalnya, itu kan perlu diverifikasi nanti. Besok adalah kalau sekarang tidak, besok tolong lihat.
9,38 derajat. Bahkan bentuknya, fraksi iluminasinya 1,41%. 1% saja mata orang biasa yang awam bisa melihat. Apalagi besok. Insya Allah besok kalau cuaca cerah, silahkan itu lihat hilal Syawal. Kemudian saya coba. Nah ini saya kira ilustrasi Mabim sudah saya lanjutkan saja. Tingginya 3 derajat, elongasi 6,4. Ini adalah daerah forbidden area. Jadi daerah kalau yang di sini belum memenuhi kriteria, tapi kalau keluar dari daerah ini sudah memenuhi kriteria Mabims. Saya lanjutkan saja. Nah, ini Bapak. Kalau kita lihat konsekuensi dari tinggi dan elongasi di dunia tadi digabungkan, itu melihat beberapa kurva. Ada kurva 3 derajat ketinggian hilal, ada elongasi 6,4. Kriteria Mabims menggunakan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4. Sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah warna hijau. Jadi sebetulnya kriteria Mabim ada yang memenuhi, tapi di Amerika kan tidak menggunakan kriteria Mabim. Nah, kita menggunakan kriteria Mabim di sini. Mabim itu kan kerjasama Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Indonesia kita lihat, bahkan tidak hanya Indonesia, seluruh negara Mabim ini 0 derajat. Jadi di bawah ufuk, warnanya merah. Sehingga di wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria bulan Komariah Mabims, warnanya magenta. Sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. Ini secara hisab yang perlu diverifikasi oleh ru'yah sebagai konfirmasi. Lalu kita lihat di sini Indonesia. Tinggi hilal Indonesia itu antara lebih mudah kalau pakai derajat desimal saja. Minus 3,26 itu di Jayapura. Kemudian minus 1,08 itu di Banda Aceh. Jadi warnanya merah. Menunjukkan di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria tinggi hilal Mabims. Warnanya merah. Lalu bagaimana dengan elongasinya di Indonesia? Sama. 1 derajat 36,23 atau 1,61 derajat paling timur. Kemudian paling barat 1,21. Loh kok ini mengecil menurun? Sebenarnya di sini ada 1,06 Pak. Itu melalui Kebumen. Tadi kan jarak matahari bulan itu 1,06 derajat. Kebumen ini memiliki elongasi yang minimal. Tidak ada 0 derajat. Kenapa tidak ada 0 derajat? Karena ini adalah ketinggian, karena ini kita lihat elongasi itu dari pusat, bukan dari permukaan. Jadi ada perbedaan. Perbedaan itu karena beda sudut lihat yang disebut sebagai paralaks, kira-kira 1 derajat besarnya. Baik, ini peta visibilitasnya. Jadi di seluruh wilayah Indonesia warna magenta, ya, sehingga kita lihat warnanya merah. Ini penggabungan dari yang tadi. Kemudian nah ini yang menarik Pak. Sebenarnya 2 tahun yang lalu, setiap tahun Kementerian Agama mengadakan kegiatan sinkronisasi Sabriyah tahunan. Yang menghitung untuk 2 tahun ke depan. Nah ini rekap perhitungannya. Dari 28 sistem dari mulai Sulamun Nairin sampai hisab astronomi Persis, kemudian ini kontemporer, semuanya mengatakan bahwa istimewa terjadi pada hari Sabtu, ada yang pakai kliwon, ada yang tidak. Kontemporer biasanya enggak pakai kliwon Pak. Tidak apa-apa, ini adalah kearifan lokal kita ya. Kemudian istimewanya terjadi 29 Maret, pukulnya di sini sedikit bervariasi, kira-kira 17.57. Kan? Kemudian lokasi hilal tertinggi, karena biasanya paling barat itu paling tinggi. Yang paling menentukan barat, ingat Ramadan kemarin ya. Jadi ini kita lihat yang paling barat, menghitung, ternyata semuanya, hampir semuanya di bawah ufuk. Ada beberapa yang sedikit di atas ufuk. Nah di sini
Sementara yang dibutuhkan minimal 3 derajat. Elongasi minimal 6,4. Semuanya tidak ada yang memenuhi kriteria. Hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Ini dipakai untuk takwim kita. Kalender Hijriah Indonesia tahun 2025 sumbernya dari sinkronisasi. Ya. Baik, kita teruskan. Simulasi sedikit di Jakarta kira-kira. Kita lihat, ternyata bulan di bawah matahari. Kalau di luar nggak kelihatan, di sini kelihatan bulannya the moon, mataharinya the sun. Nah, kita lihat bulan terbenam terlebih dahulu. Sehingga pada saat matahari terbenam, pukul 17.59.10, ketinggian hilal di Jakarta minus 1,85 derajat. Jadi sudah ada di bawah ufuk. Nah, kemudian kita lihat yang menarik bahwa 6 menit 13 detik sebelum matahari terbenam, bulan sudah terbenam duluan. Umur hilalnya ada 1 menit 32 detik. Itulah umur di Jakarta. Karena kebetulan di Jakarta termasuk Qobla Ghurub ya, termasuk Qobla Ghurub, Istimewa Qobla Ghurub. Nah, simulasi barangkali ini lebih sederhana, lebih proporsional, di mana kalau matahari ada di sini, ini titik barat, 3,50 derajat, jadi ini lebarnya ke utara, kemudian ini di bawah. Jadi posisi bulannya sudah di bawah ufuk. Dan meruyat dimulai pada saat yang diterima, pada saat bulan matahari terbenam. Oke, ini hampir mirip Pak, ilustrasi saja. Isi 5 menit lagi Pak. Ya, Ya. hampir Pak. Ya, sedikit. Oke. Jadi istimewa 175738 di Jakarta, elongasinya. Jadi tingginya kalau dalam derajat dan menit busur 15053. Jadi kalau dalam desima minus 1,85 sama saja. Jadi di sini kita lihat. Nah, saya kira kalau Sabang sudah samalah ya. Tapi kita cek aja sedikit ya. Sabang. Lalu fraksi eliminasinya 0,02%. 0,02. 2/100/100. Berarti 2/10.000. Ya. Padahal kalau mata normal tuh, mata biasa tuh 1% ini sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Baik, nah ini Pak. Kita lihat di seluruh kota kabupaten wilayah NKRI, kita plot ini ibu kota provinsi, termasuk ditambah Sabang, semuanya posisi hilalnya itu berada di bawah ufuk. Ini 3 derajat, ini 6,4, jadi ini adalah limit IRNU, Imkan Ru'yah, ya. Jadi semuanya di bawah Imkan Ru'yah. Kemudian, nah kita coba melihat dengan Odah, Shaukat Muhammad Odah. Shaukat Muhammad Odah membagi peta ini ya, kriteria visibilitas hilal-hilalnya kita lihat dengan berbagai warna. Nah, warna ternyata Indonesia warnanya merah yang menunjukkan hilal mustahil teramati. Kalau ini tidak mungkin teramati, ini perlu alat bantu teleskop. Kalau ini naked eye, jadi dengan kasat mata. Jadi bisa sih dilihat dengan kasat mata, tapi di Los Angeles sana ya. Di Indonesia kita lihat warnanya merah di sini ya. Jadi hilal mustahil teramati dari wilayah Indonesia. Nah ini sedikit saja mungkin saya tunjukkan di Arab ternyata beda. Karena Arab itu 4 jam lebih di belakangan maghribnya dibanding kita. Tadi bulan itu kan setiap jam itu kira-kira setengah derajat meninggalkan matahari ke arah timur. Sehingga tidak heran pada saat matahari terbenam di Saudi Arabia pukul 18.37, 16 WIB, tinggi hilalnya 1,20 derajat. Memang kecil. Kemudian kita lihat umurnya juga baru 4 jam 39 menit, 38 menit.
Apakah kelihatan atau tidak, kita tidak bisa memberikan komentar. Hanya ini adalah hisabnya saja. Kita tahu bahwa Saudi juga menggunakan ru'yatul hilal. Apakah ini kelihatan atau tidak? Ya itu tergantung dari pengamatan yang ada di sana. Dan itu adalah yang di sana. Baik Bapak, ini sebaran lokasi satu lagi. Sebaran lokasi ru'yat di Indonesia ada 33 lokasi, masing-masing provinsi ada, kecuali Bali. Tidak melakukan ru'yat karena saling menghormati hari ini hari suci Nyepi tahun baru Saka 1947. Dari jam 6 tadi pagi sampai jam 6 besok itu tidak boleh ada kegiatan apa-apa di Bali. Ini toleransi yang luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir barangkali ingin saya jelaskan adalah kesimpulan. Setengah menit ya Pak. Berdasar kriteria Mabim pada tanggal 29 Ramadan 1446 Hijriah, 29 Maret 2025 Masehi, posisi hilal di wilayah NKRI tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Senin Pahing tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan perlu diverifikasi dengan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab. Pada hari ru'yat ini tinggi hilalnya antara minus 326 derajat sampai minus 1,08 dan elongasinya 1,61 sampai 1,21 di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat Mabims. Oleh karenanya hilal menjelang awal Syawal 1446 Hijriah pada hari ru'yat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Ini teoritis Pak, perlu verifikasi karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Baik, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa kita perlu tepuk tangan sekali.